Welcome back to my YouTube channel. It's time for Speak Up. Oke, di episode kali ini kita ngelanjutin obrolan seputar keluarga dengan wanita cantik atau mama muda yang cantik. Kali ini dia akan sharing tips atau berbagi tips bagaimana menjadi mama muda yang gak hanya cantik tapi juga smart, bisa merawat anak dan juga bisa menjaga suami dari para pelakor. Oke, kita langsung aja ya ngobrol bareng mama muda yang cantik. Oke, next. Gini, ini loh, seperti kita ketahui kan banyak ya para orang tua yang kalau mereka memiliki seorang anak yang berkebutuhan khusus, itu kadang mereka seperti minder. Mereka tuh kayak nggak percaya diri, aduh anakku berkebutuhan khusus. Nah, kamu mungkin ada saran buat para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus tuh harus seperti apa biar mereka itu bisa seperti kamu, percaya diri atau Ini dari apa yang saya alami ya, dari pendapat saya, dari beberapa hal yang saya tahu dari buku yang saya baca atau literatur yang saya baca ya. Jadi sebenarnya jangan berkecil hati, ya kan? Jangan berkecil hati. Justru kalau misalnya ibu lain yang tidak memiliki anak berkebutuhan khusus, mereka saja semangat, ya kan? Apalagi untuk mama-mama yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Jadi ibaratnya ya harus punya semangat yang lebih ekstrim, ya kan? Jangan sampai anak itu malah akan jadi minder atau jadi ibaratnya jadi merasa berbeda gitu. Malah jangan nggak sampai bagus anak ya. tuh merasa berbeda. Jadi orang tuanya yang harus membenahi mindsetnya, jangan sampai anak minder. Kemudian ya jangan diperlakukan berbeda. Setahu saya begitu sih. Iya, karena kan setiap anak itu kan memiliki kelebihannya masing-masing ya. Mungkin betul. jangan melihat kekurangan anak, tapi asalah potensi yang dimiliki ya. Betul banget. Karena banyak kan seperti yang kita lihat di pemberitaan itu bahwa dia dinilai sebagai anak berkebutuhan khusus, tapi dia memiliki potensi lain yang menonjol. Ya, malah keren loh ya. Seperti hebat banget main piano, hebat banget bermusik, menyanyi, olahraga. Aku ada nih pernah di Australia itu ketemu sama anak berkebutuhan khusus, tapi dia hebat di teknologi. Itu keren banget. Jadi awalnya tuh orang tuanya tuh marah terus karena kayak masa dia nggak bisa membaca, nggak bisa matematika. Cuma saat ada orang yang memberikan dia teknologi, kayak laptop atau komputer, dia itu bisa cepet banget bahasa pengkodingan yang kita sendiri mungkin bingung ya bahasa pengkodingan itu apa ya. Kok apa lagi? IT itu bener-bener, tapi dia bener-bener hebat. Jadi akhirnya para orang tuanya itu berpikir oke, aku harus mensupport apa yang disukai anak sehingga dia sekarang jadi IT sukses. Nah itu, Walaupun matematikanya mungkin nol ya, kalau dikali bilang 10 kali 10 berapa, mungkin dia bakalan loading 10 kali 10 gitu. itu kan contoh realnya. Contoh realnya, dan masih banyak contoh kasus yang lain. Betul. Oke, Mam, ini kita bahasnya beda topik ya. Ngomong lagi di sini nih, jadi kita bikin beberapa episode. Boleh. Nah, ini dong kita berbagi tips dong supaya ini kan kamu walaupun udah punya 2 anak tapi masih cantik tuh, masih stylish, cantik. Nah, itu gimana nih kamu dalam merawat diri, merawat suami, merawat anak? Kok bisa seimbang gitu? Karena kalau sudah jadi ibu kompleks ya, yang dirawat ini kompleks ya, bukan hanya diri sendiri, suami, anak-anak, apalagi saya anak 2 umurnya berdekatan ya kan. Kalau untuk saya sendiri sih full time mami 24 jam kali 7 hari di rumah. Itu sangat bikin boring ya. Jadi kalau saya perlu punya me time. Ya nggak usah muluk-muluk lah ya, setidaknya seminggu sekali di weekend atau di hari apa aja ketika kita bisa santai sendiri, kita manfaatkan waktunya. Kita manfaatkan untuk benar-benar untuk diri kita gitu ya. Walaupun hanya di rumah ketika anak-anak sekolah misalnya, kita lihat film kesukaan kita sambil ngeteh atau ngopi cantik gitu. Itu udah me time banget lah buat mama. Ya, itu udah ada refreshing otak kita gitu. Sebentar atau lama, yang penting kita punya me time. Jadi supaya hati senang, pikiran juga fresh lagi. Oke. Ada nih yang beberapa ada pertanyaannya ya. Kadang orang yang
ibu-ibu yang terlihat tampil cantik kayak sosialita begitu, mereka pasti banyak orang beranggapan ah ini cuma mikirin diri sendiri, nggak mikirin keluarga. Itu gimana nih menurut kamu ini? Banyak loh ya yang kayak gitu, berpikir kayak gitu. Sosialita nggak bisa goreng telur, Oh, saya bisa. nggak bisa ngupas salak. Itu gimana nih pendapat kamu? Kalau saya sih sebenarnya nggak bisa ya kita menjudge ibaratnya seperti itu. Oh, semua sosialita atau semua orang yang tampilannya di beranda IG seperti itu ya. Berarti Kalau dia itu zaman nggak bisa sekarang masak enggak gitu lah, ya? enggak lah. Nggak harus semuanya itu menampilkan apa kebiasaan mereka. Tapi ya gimana ya, kalau saya pribadi sih saya mengerjakan semuanya sendiri. Jadi kalau dibilang seperti itu saya rasa Nggak semuanya lah. enggak Ya. semuanya lah. Kadang memang kita perlu untuk merawat diri sebagai istri ya, karena kan ya bukan masalah apa ya, tapi kan kita juga memanjakan diri sendiri, Betul. juga memanjakan suami dan anak-anak, karena kan kita role model ya. Role model untuk anak maksudnya. Anak kan juga suami juga otomatis ya. Jadi perlu juga loh kalian, buat para ibu-ibu, apalagi kalau ibu-ibu muda itu perlu untuk merawat diri. Jadi jangan cuma pakai di rumah, suami datang pakai daster. Nggak apa-apa dong daster, tapi dasternya yang cantik. Daster cantik. Oke, ada ya daster cantik. Oh, ada ya. Dasternya mau nggak bulukan, nggak sopan. Iya, jadi nggak harus mahal ya untuk bisa tampil cantik gitu Nggak ya. harus mahal lah, yang penting bersih, rapi, wangi. Nggak harus yang Iya. mahal. Kan kasihan ya kalau misal suami udah di luar udah kerja capek, datang-datang lihat istrinya masih bau minyak, masih bau gorengan di dapur, kan kasihan ya. Jadi kita juga perlu untuk merawat diri supaya apa? Bukan untuk memanjakan suami, tapi juga untuk merawat diri sendiri. Untuk apa ya? Menghargai diri kita sendiri Betul, gitu ya. menghargai diri kita sendiri untuk kepuasan pribadi sebenarnya kalau bagi saya. Oh, kepuasan pribadi. Kepuasan pribadi karena kalau kita happy, ya kan kita senang, kita tuh puas dengan apa yang ada di diri kita mengerjakan segala sesuatunya jadi Juga lebih happy. Yang kita keluarkan jadi positif, dan itu Betul. mempengaruhi anak juga, pemikiran anak. Kalau ibunya bahagia, orang tuanya bahagia, anak kan merasa oh mereka menyayangi aku. Oh, berarti Pak, yang penting mamanya harus bahagia dulu Mamanya ya. harus bahagia. Oh ini Pak, mamanya harus bahagia dulu ya. Kalau mamanya bahagia jadi kan lainnya tuh terbawa. Buat para suami penting membahagiakan istri kalian. Untuk last question ini, bukan last question sih, ini kayak terakhir mungkin ada pesan buat teman-teman di rumah yang nonton. Pesannya untuk seputar bagaimana tadi cara Merawat anak, merawat diri, dan yang pasti kita harus memberikan spend waktu untuk diri kita sendiri, untuk kita bisa punya me time itu. Kalau bagi saya, kemudian mengatur jadwal karena bagaimanapun kesibukan dan jadi ibu kan banyak ya, bukan hanya mengurus rumah, mengurus anak sekolah, les ini itu, kemudian menyesuaikan jadwal dengan jadwalnya suami. Iya kan? Bener nggak sih? Bener menyesuaikan jadwal itu yang Karena susah. seperti suami saya kan pekerjaannya bukan yang dinas ngantor jam sekian sampai jam sekian, jadi nggak ada jam khusus atau jam pasti pekerjaannya itu. Jadi memang harus pintar membagi waktu, mengatur waktu, memberikan jadwal. Oke, harus pintar. Jadi biar kita juga bisa, jangan sampai karena mengurus anak suami jadi nggak keurus. Iya, jadi jangan salahkan kalau ada pelakor begitu ya. Kayak fenomena ya. Oh, jangan sampai itu juga. Tapi itu juga mempengaruhi nggak sih, kayak kan sekarang lagi banyak nih fenomena pelakor di rumah tangga. Makanya saya tuh full time mami ya. Jadi bisa dibilang kesibukan suami hampir 24 jam tuh saya tahu. Nah. Karena kan saya full time mami. Iya dong. Jadi misalnya suami ada kegiatan di luar, dia ketemu partner atau ada urusan kerjaan. Kebetulan kalau suami saya orangnya baik hati, saya diajak. Ya, Jadi sedikit banyaknya saya tahu bagaimana kesibukannya ya. Alhamdulillah Iya. karena kan saya free. Jadi saya bisa ngurus anak, bisa tahu jadwalnya suami juga. Salah satu yang mengatur untuk schedule-nya. Nah, itu loh suami pentingnya salah satu. jadi Kalau perlu ibu tuh istri jangan yang suami punya asisten pribadi. jangan. Kita yang jadi asisten pribadinya suami. Itu betul banget. Betul. Jadi intinya adalah untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu itu kan juga nggak mudah. Tapi untuk itu kita butuh Mengatur jadwal bisa, Iya. kemudian me time juga harus time, ada. merawat diri juga Merawat diri tentunya. kan, me time-nya bisa kita
kita pergi ke tempat treatment, kita perawatan, kita santai atau Jadi suami itu pengennya buru-buru pulang biar bisa ketemu istri gitu ya, biar ketemu Harapannya anak begitu, gitu. Oke, buat saya, oke Mami, ini aku makasih banyak untuk waktunya karena udah bersedia kunjung, bersedia collab di channel YouTube aku, dan semoga informasi yang diberikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah dan juga bisa mengedukasi dan membuka banyak ibu-ibu muda pemikiran mereka. Oke, aku harus berubah, aku harus lebih baik, aku kita harus bahagia. Mama Kita harus bahagia. Mama milenial itu adalah mama yang bisa bahagiakan diri sendiri dan bahagiakan keluarga. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Oke, semoga kita bisa bertemu di kesempatan lainnya. Mungkin kalau ke Malang lagi bisa mampir dan kita bisa kolaborasi lagi. Dan thank you sekali lagi. Oke guys, itu tadi ngobrol serunya. Wow, cantik banget kan? Ulala. Jadi buat kalian supaya suaminya nggak ngelirikin pelakor, jadi kayaknya itu bagus deh. Dan buat mama-mama yang lagi stres, apalagi ini lagi belajar di rumah ya, pastinya mama-mama ini kayak orang tua ini bakalan stres banget. Nah, ini ada guide-guide khusus juga tadi, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Buat yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share. Jangan takut untuk berbicara, karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa merubah dunia. It's time for Speak Up.